Namun yang aneh, orang-orang yang masuk ke gerbongnya si Silvi ini tidak ada yang bicara dan tidak ada yang membawa barang-barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bro Juan, pasti cuan. Ya, kembali gue bakalan menceritakan cerita pengalaman mistis yang tentunya fakta ya teman-teman. Yang kali ini cerita mistisnya dialami saat ia menaiki gerbong kereta menuju kampungnya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita ini adalah seorang perempuan yang bernama Silvi yang hendak pulang ke rumahnya di daerah Cicalengka, Bandung. Silvi yang baru selesai bekerja langsung ke stasiun kereta api. Keretanya dijadwalkan berangkat jam 8 malam. Namun ia sudah tiba di stasiun pada pukul 7 malam. Ia pun menghabiskan waktu dengan memainkan ponselnya karena untuk menunggu kereta itu datang ya. Silvi yang tengah duduk menghadap ke jalur kereta tiba-tiba di seberang melihat ada seorang perempuan berbaju putih yang mondar-mandir di jalan tersebut ya. Ia dan perempuan tadi saling menatap dan perempuan itu tersenyum pada Silvi. Lalu kereta pun tak lama tiba dan menghalangi pandangan keduanya. Silvi masuk ke dalam gerbong dan mendapati gerbong yang dinaiki kok kosong gitu kan. Namun ia tak ambil pusing karena ia ingin segera cepat sampai di kampungnya. Dan langsunglah menuju ke kursinya si Silvi ini. Tepatnya dia tuh duduk di kursi nomor 11C. Setelah duduk, ia lalu mendengarkan musik di ponselnya. Setelah lama mendengar musik, kereta akhirnya sampailah di stasiun berikutnya. Namun yang aneh, orang-orang yang masuk ke gerbongnya si Silvi ini tidak ada yang bicara dan tidak ada yang membawa barang-barang. Saat kereta berjalan lagi, Silvi kebelet dan akhirnya pergi ke toilet. Namun lampu di toilet pun terlihat mati. Ia langsung menyalakan lampu di ponselnya dan buru-buru keluar dari toilet setelah menyelesaikan buang air kecilnya. Begitu keluar, ia bertemu kondektur dan langsung menyampaikan keluhan soal lampu yang mati. Namun si kondektur tidak menanggapi komplain si Silvi ini. Wajah kondektur itu terlihat pucat dan hanya menganggukkan kepala saja, namun tetap diam. Silvi pun lalu kembali ke bangkunya dan menemukan perempuan yang ia lihat tadi di peron stasiun. Ternyata dia duduk di sebelah sampingnya si Silvi. Mencoba beramah tamah, Silvi bertanya tujuan perempuan yang wajahnya pucat itu. Namun tidak menjawab dan malah perempuan itu menyuruhnya untuk diam dengan gerakan tangan. Hari semakin malam, Silvi pun sudah merasa lapar. Namun ia heran karena tidak ada troli makanan yang biasanya lewat. Itu sebabnya ia pergi sendiri ke gerbong makanan. Begitu sampai di gerbong makanan, suasana ramai, tidak seperti di gerbong yang ia tempati. Ia memesan makanan dan mengobrol dengan pramugari di situ. Ia menjelaskan kalau dirinya duduk di gerbong 3 ekonomi. Tiba-tiba kondektur menghampirinya dan meminta tiketnya. Setelah melihat tiketnya, kondektur itu ingin mengantarkan Silvi ke tempatnya. Namun ditolak. Kondektur itu lalu berkata kalau tempatnya dari tadi itu kosong. Yang tentu saja membuat Silvi langsung bingung. Karena dari tadi ia duduk di kursi nomor 11C. Lalu orang-orang di sekitar pun mulai melihat ke arah keduanya.
Kondektur itu meminta Sylvie menceritakan seluruh kejadian. Dia pun berkata kalau di kereta ini hanya dia kondekturnya. Setelah Sylvie bercerita, kondektur itu memberi air yang sudah dibacakan doa ke Sylvie dan menyuruhnya untuk meminumnya sampai habis. Setelah itu si kondektur mengantarkan Sylvie ke gerbongnya yang ternyata sangat ramai dan penuh barang bawaan. Sangat berbeda dengan gerbong yang pertama kali ia naiki, dan lebih kagetnya penumpang di sebelahnya adalah bapak-bapak, bukan perempuan seperti sebelumnya saat ia duduk dan yang ia lihat di peron stasiun. Bingung dengan apa yang terjadi, ia memutuskan untuk tidur. Singkat cerita, Sylvie bangun ketika kereta sebentar lagi sampai tujuan. Begitu bangun, kondektur tadi kembali memberi air minum untuk diminumnya setelah keluar kereta. Kondektur itu juga memberikan sebuah kertas bertuliskan untuk dibaca di rumah. Singkat cerita, ia sampai di stasiun tujuan akhir yang ia tuju. Tepatnya kurang lebih pukul 12 malam dan melihat keluarganya sudah menjemputnya. Di perjalanan ke rumah, Sylvie menceritakan apa yang dialami di kereta. Ia juga memberikan kertas dari kondektur tadi ke ibunya dan meminum sisa air pemberian dari si kondektur tersebut. Begitu sampai rumah, Sylvie dan keluarga membaca surat tersebut yang isinya ternyata penjelasan mengenai apa yang terjadi atau apa yang dialami oleh Sylvie saat berada di gerbong kereta tadi. Rupanya Sylvie tadi duduk di gerbong khusus yang berisikan makhluk halus. Wanita yang ia temui di peron dan duduk di sampingnya kemungkinan menolongnya agar tidak terjebak di gerbong khusus itu. Dan air minum yang diberikan oleh kondektur yang sudah didoakan agar tidak ada makhluk halus yang mengikutinya sampai rumah. Begitu membaca surat itu, ia pun membakar surat sesuai permintaan si kondektur. Sylvie tidak percaya dengan kejadian yang ia alami. Tapi bagaimana lagi, dia sendiri yang merasakan keanehannya. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman ceritanya. Wow, memang mengerikan ya. Naik kereta malam dan kita ngelihat penumpang di sekitar kita tuh wajahnya pucat terus, mukanya datar-datar aja gitu, tidak ada yang ngobrol. Pasti itu serem banget sih. Tapi pada akhirnya untungnya si Sylvie ini tidak terjebak di gerbong yang khusus makhluk halus itu. Pokoknya thank you banget, gokil banget ceritanya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.